Model di Jogja. Di video kali ini kita akan nge-build sebuah PC. Ya, di akhir 2024 kita ingin nge-build sebuah PC dengan tema warna putih. Sekaligus kita akan bayar utang ini ceritanya. Di beberapa video lalu ketika kita bahas ini, AIO terbaru dari Trix Panorama 360 mm, kita janji kalau kita juga akan ngebuat sebuah konten untuk ngebuild PC dengan AIO ini. Untuk melihat sedahsyat apa sih visual AMOLED L-Curve LCD-nya mereka, dan juga performa pendinginannya. Dan sekaligus juga kita akan ngebahas ini, casingnya dari Trix juga, dari brand yang sama. Ini adalah Trix Luka, yang ternyata gede banget, dan memang saya akui ini stand out banget desainnya. Dan semua komponen warna putih sudah kita siapkan di sini. Ada FSP Vita juga yang warna putih, dan beberapa komponen lain. Jadi total budgetnya kurang lebih sekitar 30 juta. Seperti apa spesifikasinya? Nih, saya lihatin dulu spesifikasinya. Ya, udah kita spill spesifikasinya. Mungkin sebagian dari kalian mikir nih, 30 jutaan hanya dapat Ryzen 5 plus Radeon RX 7800 XT. Ya memang, ini budget gedenya, jadi mungkin sepertiganya nih untuk visual nih. Jadi total budget untuk Trix-nya sendiri, untuk AIO dan juga casingnya, ini kurang lebih 9 juta rupiah. Jadi memang ini premium banget, dan tadi sudah saya jelaskan juga di beberapa video yang lalu tentang keunggulannya, performanya, dan juga tentu dengan ini nih, LCD AMOLED L-Curve-nya. Ya, kita akan coba detailkan spesifikasinya satu-satu. Yang pertama dari prosesor, kita menggunakan Ryzen 5 9600X, 6 core 12 thread, sudah generasi terakhir 9000 series. Dan untuk motherboardnya kita menggunakan ASRock X870 Steel Legend. Seperti ini, konsisten banget mereka untuk seri Steel Legend ya. Warnanya selalu seperti ini, putih ke silver gini, ganteng banget. Harusnya nanti masuk banget, masuk ke casing ini. Sudah ada USB 4-nya, standar dari AMD memang sudah harus ada USB 4-nya 2 port di bawah sini. Sudah ada Wi-Fi-nya juga. Sudah ada pendingin VRM yang sangat solid, dan juga untuk PCIe Gen 5-nya sudah full ya. Untuk GPU, next gen GPU sudah ada PCIe Gen 5 dan juga untuk NVMe-nya. Untuk RAM kita menggunakan PNY Accelerate, ini speednya 6000 MT/s, kapasitasnya 32 GB, 16 GB kali 2. Untuk GPU-nya kita ngambil dari brand dan juga dari seri yang sama, ini adalah Radeon, AMD Radeon RX 7800 XT. Ya, jadi harganya ganteng banget nih, cocok dengan motherboardnya, masuk juga ke casingnya. Dominasi warna putih, ada backplate-nya juga warna putih, dan ini juga harusnya ada RGB-RGB-an yang bisa kita atur nanti. Terus berikutnya, ini panorama 360 dari Trix, sudah pernah kita bahas lebih detail tentang performanya dan juga tentang LCD-nya secara singkat. Kita akan detailkan nanti tentang software-nya juga, Kanali dari Trix. Seperti apa sih visualnya, seganteng apa kalau jadi sebuah PC. 5 buah fan warna putih dari Osiris. Dan untuk PSU dan casing kita menggunakan PSU dari FSP Vita. Power supply-nya dari FSP Vita. Jadi ini seri FSP yang relatif cukup baru lah. Mungkin setahunan lebih yang lalu baru saya dengar ada yang namanya FSP Vita. Jadi ini ada 4 kapasitas, 650, 750, 850, dan 1000. Dan ini adalah yang 850. Bentuknya compact banget, semuanya cuma segini, sampai yang 1000 watt cuma segini, panjangnya 14 cm, dan ada 2 versi warna, yang hitam dan yang putih. Dan untuk PC build kita kali ini, karena tema warna putih, kita pakai yang ini, FSP Vita 850 GM. GM di sini harusnya stand for Gold and Modular ya. Jadi memang ini sertifikasi dari XT Plus-nya ini Gold. Bahkan bukan cuma XT Plus, dia juga punya sertifikasi dari Cybernetics Gold untuk efisiensinya. Jadi 2 sertifikasinya, XT Plus dan Cybernetics sama-sama Gold. Dan kalau saya lihat di websitenya untuk efisiensinya, sebenarnya ini sudah berbau-bau platinum ya. Kalau kalian lihat di kurvanya untuk efisiensi si GM ini, load 50%-nya sudah di atas 92%. Jadi harusnya ini sudah masuk ranah
platinum. Walaupun si FSV masih melabeli ini gold ya. Jadi kalau saya lihat kurvanya ini sudah layak sebenarnya masuk ke ranah platinum. Sempat saya buka juga ininya casingnya ini untuk lihat jeroannya seperti apa, dan kelihatan kalau ini memang beda ya, berkelas FSP, rapi banget solderannya. Filtering dari awal sudah kelihatan sangat ketat, ada beberapa kapasitor untuk filtering awal, bridge rectifiernya 2 di double. Bulk kapasitornya gede banget, segede gini, dan ini buatan Jepang dengan ratingnya 680 mikrofarad, 450 watt, 105 derajat Celcius, dan sudah di situ DC converter juga, dilengkapi dengan 6 industrial protection, dan ini sudah full modular dan sudah support ATX 3.1 dan PCI Express 5.1 juga. Jadi sudah future proof ke depannya untuk standar ATX-nya. Berikutnya kita akan bahas casing ini yang segede gaban ini, Trix Luka. Ya, Trix Luka ini memang gede banget ya. Saya akui ini gede banget dan berat banget. Tadi saya bilang di depan, ini berat kosongnya aja 16 kilo lebih, 16,2 kilo, dan emang segede gini. Dan kalau untuk support hardware-nya udah nggak usah ditanya lah ya. Kalau kayak VGA card-nya sampai berapa senti panjangnya, sampai ke 46 senti ya. Yang sepanjang-panjangnya kayaknya nggak ada GPU sepanjang itu ya, 46 senti. Untuk HSF sampai berapa? HSF sampai ke 170 mm, 17 cm. Untuk radiator gimana? Bisa 420 mm kali 2. Jadi kalau kalian pakai 14 cm fan untuk radiatornya 3, itu kan 420 mm. Ini bisa dipasang 2, di atas dan juga di samping. Sudah ada GPU holdernya juga dengan desain yang seperti ini. Ini desainnya sedikit agak rumit, dari kakinya udah berbeda, terus juga dari bagian atasnya juga beda banget. Dan memang untuk produk pertama casing dari Trix ini memang mencoba untuk berbeda. Tempered glass kanan dan depan, dan juga yang paling unik yang saya jarang temui di casing-casing lain, bahkan kayaknya belum pernah ya. Ini kompartemen motherboardnya bisa digeser ke atas ataupun ke bawah. Jadi kita bisa menggunakan skenario PSU di bawah seperti ini atau PSU di atas. Tinggal kita maunya seperti apa. Ini bisa dicopot semua dan kita naikin ke atas untuk bracket PSU-nya. Motherboardnya jadi di bawah. Dan ini harusnya beberapa skenario ini bisa dioptimalkan dengan keinginan kalian. Misalkan untuk PSU di atas, buat apa sih sebenarnya? Ya, ketika PSU di atas harusnya ada 3 buah fan 12 cm yang bisa dipasang di bawah. Kalau kita ingin airflow dari bagian bawah, tinggal pindah PSU-nya di bagian atas. Jadi beberapa skenario custom bisa kita lakukan dengan casing ini. Desainnya juga stand out, di bagian atas juga ada handlingnya seperti ini yang digunakan harusnya untuk mempermudah kalau kita mau ngangkat casing ini. Bagian panel sebelah kirinya juga ini dari aluminium dan kelihatan banget kalau ini benar-benar solid ya, dengan detail yang luar biasa. Memang kalau saya lihat di beberapa review luar, ini ada beberapa yang dikritik tentang casing ini, seperti misalnya yang paling saya sering lihat ini masalah kunci ini ya. Ini memang benar-benar nggak ada kuncinya. Jadi nggak ada skru pengamannya sama sekali. Jadi kalau kita terlalu kuat menggoncangnya, mungkin, walaupun ini juga sebenarnya nggak terlalu mudah sih. Nah, kayak gini ya. Jadi mungkin bisa jatuh. Tapi kalau seberat ini, kosong aja 16 kilo, ketika sudah di atas meja sih harusnya baik-baik aja ya. Ya nggak gampang-gampang juga sih nyopotnya. Cuman memang di beberapa reviewer ngomong ini tidak terlalu reliable karena tidak ada penguncinya. Terus bagian depan ini pakai engsel jadi relatif lebih aman. Nih kayak gini. Ada GPU holdernya juga, dan untuk kompartemen sebelah kirinya ini untuk kabel manajemennya sangat luas. Kalau saya baca di websitenya 36 mili ya. 3 cm, 3,6 cm harusnya. Dan ini bisa dibuka tanpa tools yang nggak ada sekrupnya bagian sampingnya. Seperti ini doang. Dan ini benar-benar CNC aluminium. Rapi banget ya. Memang kalau dari harga cukup premium. Tapi kalau kita lihat dari niat mereka untuk membuat casing sedetail ini sih, saya appreciate juga ya. Saya juga pernah lihat, sebentar nih, berat banget soalnya. Berapa detail yang coba kita lihat di kompartemen untuk kabel manajemennya. Ini ada, nah kayak gini, ini pakai magnet juga di sebelah sini untuk SSD-nya. Beberapa orang bilang juga ini harusnya menghadap ke sana, karena kalau kita pasang SSD 2,5 inci di sini, kabelnya itu menghadapnya keluar, harusnya menghadap ke sana. Dan juga mereka bilang ada beberapa poin seperti kabel I/O yang kurang, konektor depan yang kurang panjang. Kita akan coba lihat ya, sekurang panjang apa sih. Jadi beberapa reviewer bilang kalau kabel USB 3-nya ini kurang panjang. Harusnya sih nggak gitu kelihatan bang, nggak juga sih ya. Lewat sini deh harusnya. Nanti kita akan coba buktikan ketika kita proses rakit ya. Jadi intinya casing ini memang detail sekali, desainnya emang agak rumit.
Dari mulai kompartemen yang bisa dinaik turunin, dari mulai bagian kabel manajemennya, ini beberapa bisa dibuka juga seperti ini. Oh, ada beberapa pintu di sini. Dan juga ada apa namanya GPU holder dan juga mekanisme-mekanisme yang mereka coba buat sendiri, tidak mengikuti pakem casing-casing yang sudah ada. Untuk pengunci GPU-nya juga begitu. Ini berat banget ya. Ini juga seperti ini. Kita tinggal tarik ke bawah untuk membukanya. Ya, kita akan coba nanti eksperimen rakitnya seperti apa. Jadi, habis ini kita akan mulai rakit. Jadikan semua komponen PC ini jadi sebuah PC build yang harusnya ganteng maksimal. Yuk, kita mulai. Dan sudah selesai kita rakit, jadinya kayak gini, gagah banget, keren banget, dan beda banget. Jadi memang tampilan dari AMOLED-nya si Trix Panorama ini memang beda ya. Dan saya akui layarnya ini tajam banget dan jernih banget. 2K AMOLED ya, jadi memang saya akui layar ini beda banget dari semua I/O yang pernah saya review. Jadi saya ulangi lagi, total bootnya sekitar 33 juta rupiah. Ini jadi seperti ini, dan saya juga di depan sudah bilang ini budget untuk I/O dan juga casingnya itu udah hampir sekitar 9 juta. Jadi memang ini terbayarkan dengan tampilan yang menurut saya keren, gagah, dan juga stand out. Kelihatan banget berbeda dari semua PC boot yang pernah kita lakukan. Jadi kita akan coba ngomongin dulu tentang softwarenya si Trix ini. Ya ada sebagian orang bilang Trix, ada sebagian orang bilang Trix. Aku ambil yang Trix aja ya. Trix Panorama 360 ini ada software bawaannya namanya Canali. Dan kalau kita masuk ke menu awalnya, ini ada dua opsi, Panorama dan Rota. Nah, Panorama ini untuk bisa mengcustom LCD AMOLED yang ada di I/O ini. Jadi ada beberapa opsi di sini dan juga ada beberapa preset. Kurang lebih ada sekitar 10 preset yang bisa kita pilih untuk kita sesuaikan dengan selera kita. Kita tinggal klik aja, kita tinggal centang aja preset apa, video preset apa yang ingin kita tampilkan, maka akan otomatis tampil di LCD-nya I/O ini. Juga kita bisa milih 3 buah parameter yang ingin kita pantau nih. Jadi bisa milih CPU temperatur, GPU temperatur, jadi maksimal cuma 3 ya. Ini ada beberapa opsinya yang bisa kita pilih di Canali softwarenya ini. Terus juga kalau kita ingin mengcustom, ya kita menggunakan video kita sendiri untuk ditampilkan di LCD-nya ini juga masih memungkinkan. Kita tinggal masuk ke tab Customize dan kita upload videonya dan akan langsung tampil di AMOLED LCD I/O ini. Keren banget sih. Dan sekali lagi saya bilang ini memang beda banget LCD-nya. AMOLED 2K resolusinya. Kelihatan jernih dan tajam banget. Terus juga bisa ada opsi untuk splitting. Jadi layar bisa kita bagi dua, yang horizontal dan yang vertikal. Dan masing-masing punya bisa kita upload untuk konten animasi yang berbeda-beda. Dan juga untuk infografisnya ini, untuk suhu ataupun utilisasi sistem kita, ini juga kita bisa custom positioning-nya. Bisa di pinggir kiri, bisa di tengah, ataupun bisa di sebelah sana, pinggir sebelah kanan.
Dan overall saya cukup acungi jempol untuk software Kenali, walaupun ini edisi pertama mereka, mungkin belum ada versi-versi pembaharuannya, cuman cukup user friendly lah, cukup mudah dipahami even untuk orang awam sekalipun. Dan secara umum build PC kita kali ini cukup tangguh lah ya untuk memainkan game-game AAA zaman sekarang, walaupun ini bukan yang top of the line untuk komponen-komponennya. Cuman perpaduan antara Ryzen 5 9600X dan Radeon RX 7800 XT yang VRAM-nya 16 GB harusnya masih sanggup untuk memainkan game-game terkini sekalipun. Oh ya, saya sharing dulu tadi waktu proses perakitan kita spontan untuk mengganti RAM-nya karena memang tadi ketika kita menggunakan yang RAM awal kita infokan itu ada RGB-nya dan itu ternyata ketika kita coba expose lebih detail untuk si AMOLED LCD display-nya ini mantul ya karena ini memang glossy. Jadi kita coba ganti dengan yang tidak ada RGB-nya. Jadi tampilannya seperti ini. Oke, gitu aja teman-teman. Sharing kita tentang sebuah PC build menggunakan Trax Panorama IO dan juga Trax Luka casing tower yang ganteng banget seperti ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya duit 30 jutaan, pengen nggak rakit PC kayak gini? Tulis di kolom komentar. Gitu aja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.